kami hormati, menyambut kehadiran Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia pada pagi hari ini dan mengawali acara, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun dan mohon cakapnya. Pagi cerah mentari berseri, bunga merekah harum mewangi. Datangnya Pak Ketua Komisi membawa inspirasi, mewujudkan hukum yang adil dan bersih. Boleh tepuk tangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat dan kami banggakan Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Bujiono Suwadi SHMH. Yang kami hormati Rektor Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Amar ST MT IPU ASEAN Engineering. Yang kami hormati Komisioner Komisi Kejaksaan, Bapak Nurman. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Panglima Komando Daerah Militer 23 Palakawira, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Bapak Nuzul Rahmat RSHMH, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Kepala Polisi Resort Kota Palu, pimpinan Universitas Tadulako dan fakultas yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, hadirin dan seluruh mahasiswa peserta kuliah umum yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako dalam acara penandatanganan Memorandum of Understanding dan Perjanjian Kerjasama serta kuliah umum oleh Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang mengusung tema menyongsong RUU KUHP dalam perspektif Integrated Criminal Justice System pada pagi hari ini. Sekali lagi boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, dengan keberadaan itu kemarin kita memang menghadapi multi disaster. Bukan hanya gempa bumi saja, kita diikuti juga dengan likuifaksi, kemudian diikuti juga dengan tsunami ya yang dilakukan ya. Dan memang kondisi ini menyebabkan kita juga alhamdulillah tahun ini akan dianugerahi satu laboratorium likuifaksi ya yang disebut dengan Nalodo Research Center. Kenapa kata Nalodo ini muncul? Ini dari adaptasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat sini, yang digunakan oleh para peneliti-peneliti dari beberapa sumber pada saat gempa. Ternyata fenomena yang terjadi pada waktu itu tidak persis sama dengan fenomena likuifaksi. Ya, kalau likuifaksi itu biasanya terjadi pembuburan lahan seperti semut membuat sarang gitu. Dan biasanya berada di wilayah-wilayah tepian air ya. Tapi yang kita terjadi kemarin itu secara simultan terjadi di 3 tempat. Ada terjadi landsliding, kemudian ada downlift, tanah yang jatuh itu di 3 tempat berbeda. Ada di Balaroa, kemudian ada juga di Petobo, kemudian ada di Jenowoge, bahkan di daerah Bangga sana lahannya turun sampai 6 meter Pak, jalan. Oleh peneliti-peneliti ini setelah dicari padanan kata yang cocok. Rupanya mereka mendapat dengan istilah Nalodo itu tadi. Nalodo itu tanah yang jatuh. Dan kata Nalodo ini sudah dipopulerkan di jurnal-jurnal internasional, bahkan oleh Menteri PUPR Pak Basuki pada waktu itu di pertemuan Hari Air Sedunia pada bulan April 2019 menyebutkan akan dibangunnya Nalodo Research Center. Oleh karena itu saya kejar-kejaran kemarin, jangan sampai tadinya hampir mau diambil dari Unhas Pak. Saya bilang jangan dong, ini lokusnya ada di Palu. Dan alhamdulillah tahun ini akan dibangun, namun karena efisiensi kemarin dananya baru turun 40% Pak, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut sampai selesai. Terima kasih. Kemudian garis ketiga kita juga dilalui oleh garis Walase. Di Selat Makassar itu garis Walase itu menyebutkan kita punya biodiversitas yang sangat luar biasa, baik flora maupun fauna. Dan satu-satunya yang punya herbarium di kawasan timur, ya sebelum Cendrawasih kemarin juga membangun, itu adalah Universitas Tadulako. Dengan koleksi hampir kurang lebih 12.000. Cuma waktu gempa kemarin Pak sekitar 7.000 sampai 8.000-an, hampir 10.000-an itu yang rusak ya. Itu sehingga itu terus kita benahi, perbaiki, dan nanti di Nalodo Research Center itu akan masuk bersama.
Jadi 3 garis kebumian inilah yang kami kembangkan sehingga kami menyebutkan visi kita itu dengan nama UNTAD KLIKS itu tadi. KLIKS itu kajian lingkungan kebumian strategis. Ya, UNTAD itu adalah unggul, tangguh dan adaptif terhadap kajian lingkungan itu yang menjadi semacam center of excellence di dalam pengembangan. Tentunya kajian hukum ini sangat penting menghadapi hal-hal seperti ini, garis kebumian, karena kebanyakan hal-hal terjadi bencana dan lain sebagainya karena keberadaan peraturan-peraturan hukum yang justru perlu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Paling tidak ada beberapa catatan yang terkait dengan perspektif hukum, yaitu dengan kegiatan ini bagaimana kita meningkatkan kapasitas hukum untuk konsistensi terhadap putusan yang ada, kemudian mengurangi konflik kepentingan, tumpang tindih kewenangan. Saya kira itu menjadi hal penting, itu menjadi ranah dari perspektif hukum itu sendiri. Kemudian dari segi perspektif efisiensi dalam pelaksanaan justice itu sendiri, mengurangi biaya dan waktu penanganan kasus, saya kira itu menjadi sangat penting. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas dan kinerja lembaga peradilan. Ini bagian-bagian daripada yang dibangun, saya bilang tadi, membangun sebuah paradigma baru di dalam sistem kejaksaan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah tentang perspektif keadilan yang muncul dari adanya sistem criminal justice system itu sendiri, yaitu bahwa meningkatnya akses keadilan bagi masyarakat. Kedua, bisa mengurangi disparitas diskriminasi dalam penegakan hukum. Ini hal yang ketiga yang bisa diambil dari apa yang disebut dengan perspektif integrated itu sendiri. Kemudian yang keempat tidak tinggalnya adalah perspektif teknologi yang dimunculkan, yaitu meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung integrasi sistem. Dan kedua, mengembangkan sistem manajemen kasus dan data yang terintegrasi. Karena ini menjadi sangat penting di era kita yang ada sekarang ini. Saya kira sebuah keniscayaan dan sebuah fenomena yang baru yang bisa dibangun melalui pendekatan tersebut. Kemudian yang terakhir yang paling penting yang juga akan kita laksanakan pada hari ini adalah perspektif kolaborasi yang terjadi, yaitu meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara lembaga keadilan, peradilan, penegakan hukum dan pihak terkait lainnya termasuk tentunya institusi. Kedua, mengembangkan protokol dan standar operasional yang jelas dan konsisten di dalam pelaksanaan tersebut. Saya kira 3 perspektif inilah yang nantinya terus kita bangun bersama, termasuk dalam pencerahan perkuliahan umum yang akan disampaikan, dan juga harapan kita melalui kerjasama yang kita bangun secara terus-menerus dengan pihak kejaksaan tersebut. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak atas kehadiran Bapak Ketua Komisi pada kesempatan ini yang juga nanti akan memberikan penyerahan kepada kita. Saya kira juga dari ini juga merupakan sebuah kebanggaan bagi kita dengan didatangnya Universitas Al-Lahqoh ini memberikan sebuah nilai tambah atau added value bagi kita dalam pengembangan pembelajaran dan kepada anak-anak mahasiswa saya mendapatkan pencerahan tadi yang saya bilang, enrichment dari pelaksanaan kegiatan kuliah umum yang dilakukan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga pelaksanaan kuliah ini berjalan dengan baik. Dan juga MOU dan PKS yang nanti kita lakukan juga benar-benar kita bisa implementasikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kehukuman tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam sambutan ini. Kami akhiri dengan pantun lagi. Dari Ampana ke Palu membawa damai, langit cerah sambut harapan. Kuliah umum melahirkan generasi cerdas dan berkarakter, transformasi hukum Indonesia untuk hadapi perubahan zaman. Ditutup dengan 2. Pulau-pulau berjajar di Raja 4, hamparan gedung di kota Bekasi. MOU Komisi Kejaksaan dengan UNTAD yang penuh hikmat, semoga menjadi kemitraan yang terus berinovasi. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi sekalian. Om Santi Santi Harga Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad. Kita baca pembuka Al-Quran dulu tadi, baca basmalah dulu. Tapi kalau untuk sambutan yang kita baca pantun dulu. Kalau beliau Pak Rektor stoknya mungkin ratusan, saya baru 20 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Burung elang melayang tinggi, terbang di atas awan. Universitas Tadulako hadir di Tanah Kaili, kampus kebanggaan penuh kenangan. Kalau di penutupnya nanti baru saya sambung lagi kenangan karena 29 tahun lalu saya kuliah di sini setahun. Terima kasih. Yang sama-sama kami banggakan
Dan kami hormati Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Prof. Puji hadir bersama Pak Nur Rahman selaku komisioner juga, dan beliau melakukan kunjungan beberapa waktu di wilayah kami. Besok insya Allah beliau akan kembali bertugas ke Jakarta, dan kami doakan selama beliau berkunjung dan hingga beliau meninggalkan Sulawesi Tengah, Kota Palu bersama rombongan akan mendapat keselamatan, insya Allah. Amin. Dan yang kedua, beliau selalu jadi sohibul bait. 2 kali kami selenggarakan kegiatan, kemarin seminar hukum, dan pada hari ini dilangsungkan kegiatan bersama Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Pak Rektor Prof. Dr. Insinyur Amar. Sebenarnya kalau berbalas pantun nggak boleh ini ya, nggak boleh jauh dari pakarnya. Saya cukup 2 di awal dan penutup aja, Pak. Dan tentu para guru besar, dekan Fakultas Hukum, dan bapak tenaga pengajar, rekan-rekan dari Kodam, dari Polda, Polres juga ada, rekan-rekan asisten, para kajari, dan seluruh adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah SWT, karena di pagi hari ini kita diberi lagi kesempatan, diberi lagi kesehatan untuk bisa hadir bersama dalam kegiatan yang merupakan rangkaian rutinitas yang dilakukan beliau dalam kapasitas selaku pimpinan Ketua Komisi Kejaksaan RI, dan sudah melaksanakan kegiatan yang serupa di berbagai tempat. Kami juga ucapkan selamat datang. Semoga selama berkunjung di Tanah Kaili tidak terdapat satu kekurangan, sehingga nanti pelaporan ke pimpinan kami, beliau sehat terus ya. Kami doakan insya Allah Pak Ketua. Kemudian kerjasama ini memang dilakukan antara Komisi Kejaksaan itu bersama Universitas Tadulako dan Fakultas Hukum, juga dirangkaikan nanti dengan kuliah umum yang sangat penting juga, termasuk untuk kami para penegak hukum, karena mengangkat tema yang masih dalam tahapan baru, dalam tahapan pembahasan, yaitu menyongsong rancangan undang-undang KUHP baru dalam perspektif integrated criminal system, integrated criminal justice system. Dulu masih ingat di kuliahan rangkaian hubungan diferensial dan lain-lain, masing-masing dibatasi kewenangannya dan juga bisa saling mengawasi. Mungkin nanti akan lebih dijelaskan secara detail oleh beliau. Bapak-bapak dan hadirin yang kami hormati, acara ini kami pandang sebagai hal yang strategis, memiliki makna penting, karena juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama dan bukan hanya sekedar seremonial antara Universitas Tadulako bersama Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, melainkan juga sebagai langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara lembaga pengawas eksternal Kejaksaan RI dengan dunia akademik. Sebagaimana kita ketahui, sesuai peraturan Presiden nomor 18 tahun 2011 diatur menyangkut Komisi Kejaksaan RI. Kalau masa bakti beliau dilantik Presiden kemarin 2024 sampai 2028, izin Prof ya. Komisi Kejaksaan ini mempunyai tugas utama melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja serta perilaku jaksa. Jadi masuk semua nih Prof Amar. Jadi dalam rangkaian tugasnya juga dibutuhkan juga dukungan akademik, kajian ilmu, serta penelitian objektif agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif tapi juga substantif dan berbasis keilmuan. Di keseharian bisa kita lihat Prof, memang beliau bersinergi dengan Pak Jaksa Agung, termasuk juga bisa mengawasi secara langsung sampai bahkan ke perilaku seluruh
personel anggota kita dari Jaksa. Kemudian di sisi lain, Universitas Sadolako juga sebagai salah satu perguruan tinggi paling ternama di Sulawesi Tengah memiliki kapasitas riset dan sumber daya yang sangat potensial sebagaimana dikemukakan Pak Rektor tadi, dengan jumlah sumber daya yang luar biasa. Diharapkan kerjasamanya nanti akan bisa memberi ruang bagi seluruh sivitas akademik untuk terlibat dalam hal isu-isu aktual menyangkut penegakan hukum khususnya di Indonesia. Mungkin kejaksaan sendiri bagi kami hal tersebut merupakan upaya peningkatan kualitas kerja sebagaimana diamanatkan Undang-Undang baru Kejaksaan 11 nomor 11 tahun 2021 di pasal 33 di undang-undang tersebut ditegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kejaksaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Pak Ketua Komisi Kejaksaan, Pak Rektor, tema yang diangkat kami lihat memang sangat relevan dalam kaitan menyongsong rancangan undang-undang KUHP yang baru dari perspektif ICJC ya, Integrated Criminal Justice System, ICJS. Saya ingat dulu ya, memang zaman kita masih beberapa waktu sebelumnya saat saya masih Kajari, betapa kami saling selalu berhubungan dengan penyidik maupun bahkan pengadilan, kadang atau pengadilan hadir. Ada lembaga juga Dirjapol dulu. Jadi di samping Muspida dulu kami sering membicarakan hal-hal aktual yang penting menyangkut bidang hukum yang strategis di wilayah kami suatu Kajari. Mungkin teman-teman kejaksaan yang udah dari Kajari pernah ingat juga. Dan sebagaimana kita ketahui, KUHP ini sejak tahun 81 telah berusia lebih dari 40 tahun. Banyak norma di dalam yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, baik sisi teknologi, sistem peradilan modern, maupun kebutuhan menyangkut perlindungan hak-hak terhadap asasi manusia. Hadirat KUHP diharapkan mampu menghadirkan wajah baru hukum acara pidana di Indonesia yang lebih responsif, modern, dan selaras dengan prinsip ICJS tersebut. ICJS mengajarkan kepada kita bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan terpisah, parsial, sendiri, bahkan selalu berkaitan berhubungan dengan penyidik Polri, kejaksaan penuntut umum, hakim, dan lembaga advokat, bahkan sampai di penghukuman di lembaga pemasyarakatan. Ini merupakan suatu kesatuan yang terus bekerja secara integritas, dan kelemahan daripada subsistem ini akan berdampak pada seluruh sistem yang ada. Sebagaimana dikatakan kami kutip dari Pramuladi bahwa sistem peradilan pidana adalah mekanisme yang hanya dapat berjalan baik apabila seluruh komponennya bersinergi. Alhamdulillah di wilayah Sulawesi Tengah ini, insya Allah kami bersama seluruh aparat penegak hukum akan selalu bersinergi. Bapak hadirin yang kami hormati, dalam konteks penanganan perkara pidana, sebagaimana kita ketahui, aparat penyidik kepolisian bersama kejaksaan hingga sampai ke peradilan, dalam praktek masih sering terjadi perbedaan interpretasi kewenangan, keterlambatan koordinasi, bahkan menyangkut tumpang tindih prosedur. Akibatnya penyelesaian perkara menjadi tidak efektif dan masyarakat kerap mempertanyakan keadilan yang sesungguhnya ditegakkan. Insya Allah melalui pencerahan pada hari ini, beliau Prof. Pujianto akan memberi solusi dan bisa memberi gambaran yang baik nanti terhadap asal masalah yang sering muncul terkait dalam hal hubungan integritas dalam sistem peradilan kita ini. Diharapkan juga nanti dengan hadirnya RUU KUHP yang baru yang lebih modern dan berbasis
ICGS ini diharapkan penyidik persoalan koordinasi semacam ini dapat diminimalkan. Setiap institusi akan bekerja dalam kerangka aturan yang lebih jelas, prosedur yang lebih sederhana, serta mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami berharap MOU nanti antara Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Universitas Tanah Lampung dapat melahirkan berbagai program kerja nyata, diantaranya penyusunan rekomendasi menyangkut kebijakan hukum, peningkatan kapasitas SDM kejaksaan melalui pelatihan bersama atau forum diskusi rutin yang mempertemukan praktisi hukum bersama akademisi tentunya. Akhir kata, kami memberi apresiasi yang tinggi, penghargaan juga kepada Prof. Pujianto selaku Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Pak Rektor dari Universitas Tadulako bersama Pak Dekan, bersama Bapak-bapak tenaga pengajar dan seluruh hadirin yang berkesempatan hadir pada hari ini, sehingga atas inisiasi, komitmen dan sinergi yang dibangun bisa menjadi fondasi kuat mendorong hadirnya penegakan hukum yang berkeadilan, profesional dan terpercaya bermartabat di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keadilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi wilayah kita yang tercinta, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelum kami tutup, kami berpantun lagi. Mohon izin Pak Rektor, ini yang ke-22 selesai itu. Komisi Kejaksaan hadir di Palu, memberi pencerahan dan ilmu. Mari menyambut KUHP baru, hukum bermutu dengan pedoman yang baru. Terima kasih. Penanda tanganan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon berkenan untuk kita perlihatkan ke kamera untuk dokumentasi. Izin Bapak, 1, 2, 3. Izin sekali lagi, tahan Bapak izin. 1, 2, 3. Siap sudah. Dahulu. Izin 1, 2, 3. Siap. Terima kasih Bapak-bapak, kami mohon berkenan untuk tetap di tempat. Selanjutnya penanda tanganan pelakat cindera mata 1, 2, 3. oleh Rektor kepada Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia kepada Rektor Universitas Tadulako. Izin 1, 2. Siap. Naskah PKS untuk didokumentasikan. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih, dan juga penyerahan pelakat atau cindera mata oleh Dekan Fakultas Hukum ya, kepada Komisioner Kejaksaan Bapak Nur Rahman. Izin 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita muliakan bersama Bapak Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Pujiono Suwadi SIMA, yang pagi hari ini telah hadir bersama-sama dengan kita. Beliau datang dengan salah satu komisioner Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak Nur Rahman. Terima kasih Pak Nur sudah berkenan hadir. Yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah,
bersama jajaran yang insya Allah kembali hadir di tempat ini bersama kita. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tadulako, Bapak Ibu, Bapak Wakil Rektor, para dekan dan wakil dekan yang hadir bersama kita, dan jajaran Porkompinda Sulawesi Tengah yang juga hadir pada kesempatan ini, serta teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kuliah umum yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Profesor. Beliau adalah guru besar dari Universitas 11 Maret. Selain beliau sebagai Ketua Komisi Kejaksaan, sama dengan Bapak Ibu yang hadir di sini, beliau adalah seorang akademisi. Dan tentu pada kesempatan ini kita akan mendengar satu materi yang saya kira sangat aktual untuk kita ketahui bersama dan kita diskusikan. Sebelum saya persilakan kepada Profesor untuk menyampaikan materinya, karena yang hadir di sini seluruh mahasiswa Prof dari prodi yang ada di Universitas Tadulako, bukan hanya dari Fakultas Hukum, maka mungkin saya berikan sedikit pengantar supaya pengetahuan kita terhadap tema ini. Pertama, bahwa di tahun 2023 kita sudah mempunyai KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, karena selama ini kita menggunakan KUHP warisan Belanda. Jadi alhamdulillah di tahun 2023 DPR dan pemerintah sudah menyetujui satu KUHP baru, dan KUHP baru ini akan berlaku pada 2 Januari tahun 2026 yang akan datang, karena diberikan dengan waktu selama 3 tahun untuk proses transisinya. Nah, sehingga sekarang tugas pemerintah dan DPR adalah menyusun KUHP yang baru. KUHP ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi ada perbedaan antara KUHP dengan KUHP. Kira-kira perbedaannya kalau disederhanakan begini: KUHP melarang kita untuk mencuri, dan siapa yang mencuri akan dikenakan sanksi pidana. Nah, kemudian bagaimana menegakkan proses itu, bagaimana proses menjadikan seseorang tersangka, kemudian bagaimana proses penahanannya, bagaimana proses penuntutannya di pengadilan, sampai nanti putusan pengadilan itu keluar, dan upaya-upaya hukum apa yang bisa dilakukan, itulah yang akan diatur di dalam KUHP. Ini saya kira penting untuk adik-adik mahasiswa supaya kita punya perspektif yang sama tentang ini. Saya kira tidak berpanjang-panjang karena Pak Ketua punya jadwal yang sangat padat, maka dengan hormat saya persilakan Pak Ketua untuk menyampaikan materinya. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Moderator yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Rektor Prof. Amar, Pak Kajati, Pak Rahmat, Nuzul Rahmat. Beliau asli sini, tapi juga asli Sulawesi. Jadi selatan juga, jadi Sulawesi Tengah, dulu kuliah pernah di sini di Tadulako, terus kemudian pindah ke Sulawesi Selatan. Jadi Pak Kajati ini di Sulawesi Tengah, di Tadulako itu bukan orang asing ya, seperti pulang ke rumah sendiri. Juga yang mewakili dari Kodam, dari Kapolda, dan juga dari Polres. Juga saya bawa teman dari Komisioner Pak Nurrahman, dan juga teman-teman dari Kejari maupun dari Komisi Kejaksaan, dan tentu para guru besar yang saya hormati dan saya muliakan, para pimpinan perguruan tinggi, kawan saya Pak Dekan Fakultas Hukum, karena kita sama-sama, kalau di Fakultas Hukum itu ada PKS ya Pak, ya PKS dulu kita juga sering ketemu di Badan Koordinasi Kerjasama antar Fakultas Hukum Negeri se-Indonesia. Beberapa isu di situ dibahas, salah satunya adalah yang masih penolakan terhadap LAM.
lembaga akreditasi mandiri. Fakultas Hukum tidak ingin ada lembaga akreditasi mandiri, pengennya adalah biar berteban PT saja, karena nanti menambah beban cerita teman-teman di PKS itu. Tapi nggak tahu sekarang perkembangannya Pak menerima atau menolak, masih menolak ya Pak? Oh ya, oke. Nah, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, saya cintai semuanya dari berbagai prodi. Saya mau memulainya begini. Jadi aturan itu, aturan ya, kan kalau mahasiswa Fakultas Hukum itu kan kita bicara soal lex, rule, lege dan segala macam. Ingat kan materi-materi awal. Jadi ketika kita bicara aturan atau kemudian sesuatu yang menjadi positif, aturan positif, itu adalah sesuatu yang akhirnya mengatur hidup kita. Ujung aturan itu adalah kemudian memaksa kita untuk tunduk. Kalau kemudian kita tidak tunduk, maka ada sanksi yang kemudian memaksa kita, dikenakan kepada kita kalau kita tidak tunduk. Sebagai contoh paling gampang, adik-adik naik sepeda motor, lampu merah tetap jalan ya. Aturannya sudah ada di undang-undang tentang lalu lintas bahwa kalau menerobos lampu merah maka akan dikenakan sanksi ketika ada Pak Polisi. Sekarang ada e-tilang juga, jadi nggak ada masalah mau ada Pak Polisi apa tidak. Sekarang bisa dikirim surat cinta kepada pelanggar lalu lintas. Nah, ada e-tilang yang Anda ketika melanggar lalu lintas, ketika tidak mentaati aturan, maka ada sanksinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang namanya hukum positif, kalau bahasa kita itu adalah ketika kita melakukan wederistelief, jadi pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum yang sifatnya formil, maka di situ sudah akan tertulis sanksinya. Nah, yang kita bahas hari ini sebenarnya ada dua isu ya, dua regulasi yang kemudian masuk prolegnas cepat. Yang pertama soal KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan yang kedua adalah sekarang baru tren adalah perampasan aset. Semuanya kita ngebet, semuanya harus segera perampasan aset, harus segera disahkan undang-undang perampasan aset. Dalam perspektif penegak hukum, baik itu jaksa atau polisi, senang Pak. Kalau ada undang-undang perampasan aset, senang. Saya juga setuju, karena saya dalam perspektif pengennya penegak hukum itu melakukan penegakan hukum secara cepat, efektif. Maka perampasan aset itu sesuatu yang cepat dan positif, bisa kemudian jadi dasar penegak hukum melakukan ya pemberantasan, salah satunya adalah korupsi. Kalau di luar negeri nih, perampasan aset itu basisnya dulu peristiwanya bukan karena korupsi. Meskipun kalau dalam United Nations Convention Against Corruption itu adalah bagian dari amanah yang sejak tahun 2012 Indonesia kemudian harusnya meratifikasi itu. Tetapi basis di luar negeri itu rata-rata yang namanya perampasan aset itu karena kejahatan-kejahatan narkotika. Di Australia, di Amerika itu kejahatan narkotika. Bahkan di Australia itu yang peristiwa penegakan perampasan aset itu karena ada geng motor. Karena di luar negeri itu kan kehidupan itu kan dibiayai oleh negara, ya, ditanggung oleh negara. Ini yang punya geng motor ini pengangguran. Dan motor besar itu kan harganya mahal, moge-moge itu. Bagaimana mungkin tunjangan sosial dari negara diberikan kepada pengangguran itu bisa cukup untuk membeli moge-moge itu? Setelah kemudian diselidiki, ternyata ini dari rezeki atau dari bahasa dalam UNCAD itu adalah illicit enrichment. Jadi memperkaya diri dari cara-cara yang haram. Maka kemudian disidik ternyata dari kejahatan narkotika. Maka kemudian dirampas. Nah, positif ini, tapi perkembangannya kemudian potensi abuse of power-nya ternyata terjadi. Ya, abuse of power itu penyimpangan kewenangan dari penegak hukum itu terjadi. Karena tuntutan masyarakat tinggi seolah-olah besar, maka kemudian terjadi. Terjadinya gimana? Karena rata-rata di negara-negara common law kayak Australia, Inggris, Amerika
sistem hukum itu kan secara umum dibagi dua, civil law dan common law. Nah, yang kita itu sebagian besar ya, mostly adalah civil law yang dari Belanda, Perancis itu. Nah, negara-negara common law itu menganut jadi non-conviction base. Non-conviction base itu adalah perampasan aset itu di luar proses peradilan. Jadi tidak didasarkan pada putusan peradilan. Ketika penyelenggara nih, APH, polisi, jaksa yang ada di sini, nah, ini belum ada, santai aja. Ini baru pengantar. Nanti tetap jam 11 kita selesai lanjutkan tanya jawab. Biar kita juga enggak, karena pas saya ketemu dengan adik-adik mahasiswa, biar kita tidak hanya terbawa ya. Karena mohon maaf Bapak Ibu dosen kita yang apalagi guru besar, sekarang itu berkembang apa yang disebut sebagai pseudo professor. Bapak Ibu pernah baca tulisan tentang the death of expertise, jadi matinya para ahli karena ada pseudo professor ini. Adik-adik mahasiswa kita termasuk Gen Z, Gen apalagi namanya setelah itu cenderung bosan mendengar ceramah seperti saya, ceramah dosen-dosen di kelas itu bosan. Yang mereka ingin dapatkan ilmu apa? Dari video-video pendek yang ada di media sosial. Ya, media sosial. Dia, mohon maaf itu juga yang kalau ada yang dari kedokteran. Mohon maaf, dia bukan ahli dokter, ahli kedokteran, tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran, tapi dia menjadi influencer kesehatan dan itu diikuti oleh jutaan. Dia tidak pernah kuliah di fakultas hukum, tapi bicara soal mensreah, bicara soal yang namanya melawan hukum itu seperti apa, dan itu lebih diikuti daripada perkataan para guru besar yang ada di kelas-kelas. Nah, trennya sekarang begitu, Pak. Nah, trennya sekarang itu namanya pseudo profesor itu begitu. Siapa yang paling bisa kemudian masuk dalam otak bawah sadar untuk kemudian memberikan pemahaman itu dari otak bawah sadar ini yang di media sosial itu yang kemudian dianggap sebagai kebenaran ketika dia bisa menyampaikan narasi yang seolah-olah benar. Seolah-olah benar ya, saya katakan seolah-olah benar. Dalam kajian ilmu kita bisa, Bapak Ibu bisa kemudian membuat link sendiri, misalnya Profesor A, Profesor B. Tapi ketika dalam kajian ilmu dibantah oleh CD Profesor itu, dia seorang influencer, yang influencernya itu pengikutnya jutaan. Bapak Ibu yang kuliah S1, S2, S3 sampai gelar profesor akademik bisa kalah. Beneran itu bisa kalah. Dan celakanya nanti kalau di media sosial itu profesor bisa dihujat luar biasa ya, dihujat luar biasa. Hujatnya itu ya nggak tanggung-tanggung, jadi nggak tanggung-tanggung karena itu pengaruh influencer itu. Nah, sekarang lagi model the pseudo profesor ini. Nah, juga adik-adik, makanya mumpung pas ini perampasan aset saya sampaikan, saya setuju dalam perspektif penegak hukum untuk kemudian memberikan kewenangan bagi penegak hukum untuk segera ada undang-undang perampasan aset. Agar apa? Agar harta-harta para koruptor itu segera ditarik. Agar kejahatan-kejahatan dari narkoba itu bisa kemudian juga ditarik, dirampas oleh negara. Agar judol itu dirampas juga oleh negara. Banyak Pak transaksi judol itu yang kayak misalnya Bapak Ibu lihat pembunuhan kaca BRI, ingat kan? Yang ada di Jakarta itu, yang salah satu pelakunya adalah influencer terkenal itu juga dari illicit enrichment, karena ada rekening masuk yang tidak kemudian terdeteksi dari mana, hanya bunyi transfer saja Pak, tidak kemudian terdeteksi ini rekeningnya dari siapa, sumber transfernya, nilainya puluhan miliar. Dan saya pernah ditunjukin nilainya puluhan miliar. Terus kemudian didormen, dibekukan oleh bank, kemudian dibekukan oleh PPATK dulu. Sudah kemudian PPATK sudah dibersihkan, dia bank tetap mencurigai ini rekening nggak beres, maka kemudian dipaksa sampai kemudian dibunuhin. Nah, yang seperti ini bisa dirampas oleh negara segera. Dengan adanya undang-undang perampasan aset yang tadi saya sebut adalah non-based non-conviction, ya.
asset forfeiture. Jadi perampasan aset yang didasarkan bukan dalam putusan pengadilan. Tetapi, nah, sama pengalaman di Amerika, sama pengalaman di Australia, ke depan potensi abuse of power itu bisa tinggi. Kalau kita tidak hati-hati. Kita ini ingin membangun aturan, yang saya sebut aturan itu adalah sesuatu yang harus kita ikuti. Kalau tidak kita ikuti, kita akan kena sanksi yang berlaku bukan hanya 1-2 tahun ke depan, tetapi berlaku sampai mungkin 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, sampai mungkin 50 tahun ke depan. Berlakunya sampai sejauh itu. Sehingga jangan sampai karena kita terbawa emosi, kita mewariskan sebuah aturan yang justru membahayakan bagi diri kita sendiri atau bukan bagi anak cucu kita. Solusinya gimana? Solusinya kita harus kemudian minta DPR untuk ada meaningful participation. Jadi harus ada partisipasi yang bermakna, bahwa pembahasan RUU perampasan aset itu segera, tapi juga harus kemudian melibatkan partisipasi publik yang cukup kuat. Nah, jangan hanya kemudian digedor, dok, selesai maka tugas kita selesai, tapi harus kemudian kita juga ikut mengawal, ya. Jangan kemudian terbawa tadi saya sebut tadi, harus kalau saya baca draftnya yang dikirim sejak tahun kemarin itu bisa berpotensi ke depan abuse, ya. Oke, itu satu. Ini pesan saya soal RUU perampasan aset. Yang kedua, kita bicara KUHP. KUHP itu terakhir itu tahun 81. Yang kalau mengikuti dengan KUHP kita yang berlaku tahun depan, maka KUHP itu harus disahkan tahun ini. Artinya tahun ini dikurangi 81, itu ada 44 tahun. Setidaknya kalau akan melihat rekam sejarah itu, kalau akan merubah aturan KUHP, maka kita membutuhkan 44 tahun lagi ke depan. Nah, bayangkan saya 46, Pak Moderator 48, dan yang lainnya itu taruhlah 50 tahun tambah 44 misalnya, maka nanti usianya sudah 94. Ya, itu baru kemudian dirubah. Kalau kemudian kita tidak punya andil, kita tidak punya pesan, kita tidak punya kemudian ikut berkontribusi terhadap perubahan ini yang berpihak kepada keadilan dan kemanfaatan, termasuk juga kepastian, maka kita juga akan mewariskan aturan-aturan yang sekedar dikedok, tapi justru kemudian di kemudian hari itu jadi bermasalah. Ya, tetapi saya tetap setuju bahwa aturan ini tahun ini harus disahkan. Kenapa harus? Karena paradigma KUHP lama dengan KUHP baru 2023 itu berbeda. Jadi kalau kemudian kita paksa memakai KUHP lama, itu ibaratnya itu kalau kita punya power bank tuh Pak, atau kita punya charger itu, antara Type-C sama iPhone yang generasi 14 ke bawah, ya, yang bukan Type-C, itu sudah beda, nggak cocok, nggak match. Maka bagaimana cara matchnya? Harus ada KUHP baru. Tidak pakai kemudian KUHP yang lama, karena KUHP lama itu berbeda, ya, dengan KUHP baru. Nah, ada beberapa catatan saya. Nah, biar singkat saja. Pertama, ada perkataan Pak Habibur Rahman. Habibur Rahman itu Ketua Komisi 3 DPR RI, yang dia pernah bilang bahwa KUHP baru itu adalah perubahan sistem, bukan sekedar tambal sulam pasal. Oke, kita diskusikan pertama kata-kata ini yang paling penting. Kenapa sistem? Karena tadi saya sebut, karena sistemnya berbeda. Basisnya adalah KUHP lama, dan sekarang ada KUHP baru. Loh, apa bedanya? Kalau KUHP itu adalah hukum materialnya, kalau KUHP itu hukum formilnya. Hukum formil itu, kalau kita belajar di awal-awal itu ya, yang pengantar ilmu hukum itu, hukum formil itu adalah hukum untuk menjamin hukum material itu tegak. Ya, itulah yang kemudian
digunakan hukum formil. Maka KUHP itu pentingnya di situ. Bagaimana kemudian KUHP itu bisa berjalan, ditegakkan, maka harus ada KUHP. KUHP yang ruhnya itu sama, KUHP yang jiwanya itu sama dengan KUHP. Bukan KUHP yang lama tahun 81. Ya, itu satu. Nah, apa yang disebut sebagai perubahan sistem? Perubahan sistem itu ada beberapa pakar lah yang ngomong. Kita tidak usah ngomong teorinya, saya pakai yang cara yang gampang saja. Yang namanya sistem itu adalah perubahan yang sifatnya mendasar. Karena sistem itu terdiri dari beberapa subsistem, ibaratnya ya, subsistem. Misalnya kita ngomongin sistem pendidikan tahun 2013, basisnya apa? Adalah A. Sistem pendidikan tahun 2019, basisnya apa? Merdeka Belajar. Maka ada perubahan sistem yang berbeda. Bukan hanya shifting paradigm, pergeseran saja. Tetapi yang namanya perubahan itu dalam beberapa hal itu bisa jadi yang kanan bisa jadi kiri, atau yang kiri itu bisa jadi kanan. Kita akan menganggap makan pakai tangan kanan sekarang itu normally ini yang benar. Tapi kalau namanya perubahan sistem, kita bisa menganggap yang namanya makan pakai tangan kanan itu not normally right. Ya. Bisa jadi yang benar adalah makan itu pakai tangan kiri. Itulah namanya perubahan sistem. Nah, ya, itu namanya perubahan sistem. Jadi sampai sejauh itu. Kenapa bisa sejauh itu? Nah, saya masih punya waktu 20 menit nih. Saya lihat jam terus itu ya. Nah, kenapa perubahan sistem? Nah, karena perubahan sistem kita lihat nih KUHP-nya. Tadi sudah disebut Bapak Moderator. Kenapa perubahan sistem? Pertama, jadi perubahan sistem itu bisa kita lihat dari satu doktrin, yang kedua norma. Ya, satu doktrin, yang kedua norma. Kalau kita belajar juga nih, misalnya filsafat hukum atau filsafat ilmu misalnya ya. Dari mana norma itu berasal? Norma itu berasal dari values, nilai. Nilai itu talking about right and false, bicara soal benar dan salah. Nilai itu bicara kalau dalam konteks hukum itu bicara soal prinsip, ya, yang kita kemudian mengenal prinsip keadilan, prinsip apalagi misalnya itu ya turun sedikit dari values ya. Yang kemudian kita kenal doktrin, prinsip itu di situ. Yang kemudian diturunkan dalam bentuk norma. Sehingga saya mengatakan yang namanya values, doktrin itu adalah lautan. Nah, norma itu adalah kapalnya saja. Jadi kapal itu sejatinya hanya mengapung dalam lautan doktrin, mengapung dalam lautan nilai. Apakah kemudian kapal bisa menyerap seluruh lautan? Tidak bisa. Ya, sehingga banyak hal yang kita bicara keadilan itu tidak terserap dalam norma. Maka kemudian hukum itu ada sisi kemanfaatan, ada sisi keadilan yang diserahkan penegakannya kepada penegak hukum. Makanya Pak Polisi, Pak Jaksa bisa melakukan apa yang disebut sebagai restoratif justice. Ya, itu contoh. Nah, doktrinnya berbedanya di mana? Doktrinnya berbedanya ini yang paling kelihatan. Kalau KUHP lama itu lebih berpusat pada crime control model. Ya, crime control model. Crime control model itu bicaranya soal kewenangan penegak hukum, Pak. Kewenangan polisi apa? Kewenangannya jaksa apa? Itu crime control model. Tapi kalau KUHP baru itu bicaranya lebih ke arah due process model. Ini teori yang sangat familiar kalau dalam hukum pidana. Nah, karena ini banyak yang bukan dari hukum, kita nggak usah ngomong siapa yang ngomong ya. Nah, crime control model berkembang kepada due process model. Ada akomodasi juga namanya family model. Ya, soal ya misalnya bicara dalam KUHP baru itu ada namanya kerja sosial. Kerja sosial itu prinsip-prinsip family model. Hukuman kerja sosial sampai hari ini bagaimana itu diterapkan, KUHP lama tidak bisa mengakomodasi itu.
Nah, tidak bisa mengakomodasi itu. Karena kalau dalam kerja sosial itu termasuk hukuman pokok. Kalau kita lihat ya, hukuman pokok yang kalau dalam KUHP lama itu tidak masuk. KUHP baru hukuman pokok. Yang itu berlaku tahun depan, Pak. Kerja sosial sebagai hukuman pokok alternatif untuk tindak pidana kategori 1 dan kategori 2. Nah, itu bisa kemudian digantikan dengan kerja sosial. Nah, yang kerja sosial itu saya kasih data di Belanda. Belanda itu bisa menutup mungkin sekitar 23% penjaranya gara-gara dia menerapkan kerja sosial ini. Nah, di kita faktanya penjara itu adalah over capacity. Over capacity. Kebanyakan over capacity di kita adalah karena narkoba. Ya, sehingga salah satu musuh selain korupsi itu adalah di kita sebenarnya adalah kejahatan narkoba. Nah, yang ketiga judol, Pak. Ya, judol. Nah, kita over capacity. Di Belanda bisa menutup 23% penjara karena gara-gara ada kerja sosial. Nah, di kita tahun depan itu diterapkan. Nah, apa bedanya crime control model dan due process of model? Due process model, crime control model itu bicara soal kewenangan yang harus diperbesarin atau dikecilin penegak hukum. Tapi kalau due process model itu bicaranya adalah hak-hak tersangka, saksi, terdakwa, bahkan terpidana itu harus mendapatkan perlindungan dan pengakuan oleh hukum. Itu due process model. KUHP baru kita itu mengakomodasi itu. Bahkan mohon izin. Ini bisa beda pendapat ya. Kita jangan takut beda pendapat asal basis kita punya keilmuan. Jadi jangan takut. Sebagai contoh misalnya, koruptor yang kemudian dipajang, tersangka yang kemudian dipajang, entah itu di KPK ataupun di kejaksaan atau di kepolisian, ya, yang dipajang di belakang itu, yang dulu pakai masker boleh, sekarang pakai masker suruh dilepas. Dalam konteks KUHP baru itu bisa kita perdebatkan, itu termasuk merendahkan martabat kemanusiaan. Karena di KUHP baru pasal 52, 53, 54 itu mengatur tentang tujuan dan maksud pemidanaan. Itu tidak boleh merendahkan martabat kemanusiaan. Nah, ketika dipajang itu statusnya masih tersangka. Tersangka itu orang yang bersalah atau belum? Belum tentu. Nanti di putusan pengadilan dia bisa jadi tidak jadi tersangka. Dia bisa putusan lepas, bisa putusan bebas. Tapi kemudian ketika dipajang di belakang itu, ya, tunjukkan sudah mengatakan, "Wih, ini orang jahat." Ya, orang jahat. Kecuali kalau orang yang memang sudah langsung kayak pembunuhan dan segala macam, itu jelas-jelas tertangkap tangan dan segala macam. Tapi kalau seperti itu, berdasarkan pasal 52, 53, 54 itu KUHP baru kita, itu termasuk agak berlawanan ya dengan klausul merendahkan martabat kemanusiaan. Nah, di situ diatur. Tapi saya diskusi dengan pakar-pakar, bukan pakar lah, aktivis-aktivis anti korupsi di Jakarta. Kenapa mereka tidak melihat ini? Justru kemudian mereka jangan itu, nggak boleh gitu. Berarti mereka memang tidak baca KUHP baru kita. Bahkan misalnya nih, sebagai contoh, di KUHP baru kita, hukuman mati itu serasa hanya hukuman percobaan. Ya, karena hukuman mati itu, makanya saya termasuk, mohon maaf. Ketika koruptor dihukum, diganjar dengan tuntutan mati, saya menolak jaksa-jaksa menuntut mati. Karena itu seperti di KUHP baru kita, itu seperti hanya pidana percobaan saja. Jadi nanti setelah 20 tahun akan dilihat, 10 tahun atau 20 tahun ya. Nanti akan dilihat dia punya itikat baik apa tidak, perilaku baik apa tidak. Kalau punya perilaku baik, maka hukuman mati itu akan diturunkan dan menjadi hukuman seumur hidup. Dan rata-rata kita masih punya, coba jaksa itu cek, teman-teman jaksa cek, tanggungan hukuman mati yang belum dieksekusi berapa? Masih banyak.
entah karena tuntutan internasional jangan dihukum mati dan segala macam, atau untuk apa. Makanya ketika dituntut mati, saya cenderung tidak sependapat, karena tahun depan hukuman mati itu ya hanya sama saja dengan seumur hidup saja, karena nggak mungkin selama 20 tahun nanti ya, nggak mungkin berperilaku tidak baik kan. Pasti kepala bapasnya akan melihat ini, oh ya sudah, diturunkan saja menjadi hukuman seumur hidup, pasti. Sehingga fokusnya jangan di situ. Fokusnya di mana? Fokusnya hartanya itu dimiskinkan saja. Makanya saya usulkan nih kepada Kejaksaan Agung, ketika penyidik korupsi, tracer aset itu yang maksimal. Tracer aset itu yang maksimal. Sehingga ketika kemudian penyidik korupsi, aset-aset itu disita dulu dalam proses penyidikan. Jadi sehingga nanti ketika tuntutannya itu adalah disubsidiar, ya disubsidiar, maka ganti rugi itu tidak ada namanya mengembalikan kerugian negara. Taruhlah kerugian negaranya adalah 1 triliun, kalau tidak sanggup diganti dengan penjara 6 bulan atau 5 atau 1 tahun, tidak, karena 1 triliunnya itu dalam proses penyidikan sudah disita oleh teman-teman jaksa. Ke depan harus di situ yang dipoinkan. Nah, ada perubahan paradigma itu dari crime control model ke due process law, due process model. Due process model termasuk tadi saya sebut ya, hukuman ada kerja sosial, hukuman mati itu hampir-hampir tidak bisa dilaksanakan. Hampir-hampir, nanti Anda bisa baca di pasal 100-an itu KUHP baru. Sehingga ketika nanti di KUHP kita tidak kemudian mengatur ini dengan seksama, maka baik itu polisi ataupun teman-teman jaksa tetap dituntut hukuman mati. Padahal hukuman mati nanti pada proses eksekusinya itu menjadi death clause saja. Jadi ya menjadi tuntutan yang omong kosong saja, mungkin bluffing saja, karena pada dasarnya nanti tidak pernah terjadi, tidak pernah terjadi. Oke, ini satu, crime control model, due process model. Yang kedua, kita bicara norma. Dalam norma itu, kita masih 12 menit. Norma itu apa yang kemudian berubah? Perubahan peraturan undang-undangan kita. Kalau zaman dulu kita ada namanya GBHN. Kalau zaman sekarang kita ada namanya Undang-Undang tentang RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024. Di situ di undang-undang itu diatur beberapa hal, termasuk 8 pembaruan hukum. Nah, 8 pembaruan hukum itu misalnya penghapusan atau penghilangan sistem hukum kolonial. Itu sudah kita lakukan, KUHP lama, KUHP baru. Terus integrated system dalam penegakan hukum. Makanya sesuai dengan tema kita nanti adalah bagaimana yang namanya KUHP baru kita itu harus menjawab integrated criminal justice system. Dan dalam RPJPN itu diatur pesan bahwa pembangunan hukum kita itu harus kolaboratif dan integratif. Ya, kolaboratif dan integratif. Oke. Terus saya juga sampaikan kalau dalam KUHP kita normanya beberapa konsep tentang pemidanaan itu juga sudah berubah. Misalnya KUHP lama itu cenderungnya adalah retributif. Retributif itu apa? Retributif itu menghukum ke orang. Sifatnya efek deteren itu cenderung ke badan. Nah, KUHP baru kita itu sudah akomodasi sifat-sifat pemidanaan yang korektif, rehabilitatif dan restoratif. Makanya saya mohon izin, Pak Polisi, Pak Jaksa, ketika menerapkan restoratif justice itu basisnya apa? Oh, saya basisnya adalah Perkap Polri. Saya basisnya adalah peraturan Jaksa Agung. Nah, Perkap Polri atau peraturan Jaksa Agung ini beleit yang sifatnya itu kebijakan juga. Bukan didasarkan atributif dari undang-undang. Kita tidak ada peraturan yang atributif, undang-undang yang mengatur restoratif justice. Nah, yang ini kemudian diatur oleh
KUHP baru kita, KUHP baru kita harus kemudian mengakomodasi pemidanaan yang restoratif itu seperti apa? Maka restoratif justice harus diakomodasi dalam KUHP baru kita. Yang KUHP lama kita itu belum kemudian mengakomodasi itu. Nah, ini kita bicara norma. Nah, jadi dalam rancangan KUHP itu nanti ke depan itu tidak bisa kemudian polisi menerapkan restoratif justice sendiri, penuntut umum menerapkan restoratif justice sendiri. Ada proses integrated yang restoratif justice itu harus mendapatkan penetapan dari pengadilan. Kenapa butuh penetapan pengadilan? Karena begini, kita tanya saja sederhana. Orang yang melakukan pencurian kemudian direstoratif, lalu kemudian dia melakukan pencurian lagi, melakukan kejahatan yang kedua, itu dia residivis atau bukan? Ya kan? Ini sederhana. Kalau kita jawab dia residivis, orang yang perbuatan pertama itu bukan perbuatan berdasarkan putusan pengadilan. Tapi kalau kita tidak melakukan perbuatan, menyatakan dia residivis, nyatanya dia mengulangi perbuatan kejahatannya. Nah, oleh karena itu harus kemudian mendapatkan penetapan pengadilan agar ketika kemudian dia melakukan perbuatan lagi, cap residivis sudah ada, sudah dicap itu. Oke. Terus yang berikutnya kita bicara norma, adalah norma kita yang kita sebut integrated criminal justice system itu ada di mana? Oke. Kita jelaskan apa yang disebut integrated system. Ada seorang pakar manajemen namanya Hiroshi Ikisawa, orang Jepang. Dia menyebut yang namanya integrated system itu like chain of gear. Chain of gear itu adalah mata rantai yang menggerakkan gear dalam roda itu. Kerja mata rantainya adalah kerja kesatuan. Tidak bisa hanya satu mata rantai, dua mata rantai, tetapi mata rantai itu menjadi satu kesatuan hingga akhirnya gear itu berputar, roda berputar, sepeda ikut bisa kemudian jadi jalan. Nah, integrated system itu seperti itu. Nah, integrated system itu adalah mulai dari hulu sampai hilir itu harusnya menjadi satu rangkaian seperti chain of gear. Nah, pertanyaannya, kita bisa menemukan norma integrated system dalam KUHP kita di mana? Ada di penjelasan pasal 132 KUHP baru kita. Yang ini harus kemudian diakomodasi dalam KUHP baru kita. Dalam penjelasan pasal 132 KUHP baru kita, itu menyebut integrated criminal justice system itu adalah penuntutan, itu adalah proses peradilan yang dimulai sejak penyidikan. Sehingga kalau kita sepakat dengan pasal ini, karena sudah jadi norma, mau tidak mau kita harus sepakat, ya kan? Komunikasi, keterpaduan antara penyidik dan penuntut umum itu menjadi sesuatu yang tidak terbantahkan, tidak terelakkan. Saya tidak sepakat ketika Wamenkumham yang bilang kita itu menganutnya adalah distribusi fungsional, diferensi fungsional, tetapi spirit of power, pemisahan kekuasaan. Polisi kamarnya di sini, jaksa kamarnya di sini. Kalau mendasarkan di sini, sebenarnya polisi dan jaksa itu ada dalam satu ruangan. Kalaupun toh beda ruangan, ada pintunya. Yang komunikasinya itu tidak perlu kemudian harus mendobrak atau harus kemudian meruntuhkan tembok. Bahkan pintu itu tidak perlu tertutup, cukup ada tirai saja yang bisa dibuka tanpa kemudian harus ketok-ketok begitu kerasnya. Cukup tirai saja, itu cukup. Itu namanya diferensi fungsional yang bukan spirit of power, tapi diferensi fungsional yang distribution of power.
fungsi penyidikan bukan berarti dilakukan oleh jaksa. Fungsi penyidikan tetap dilakukan oleh penyidik. Ya. Jaksa fungsinya tetap penuntut umum, tapi jaksa harus sejak awal itu bisa berkomunikasi dengan penyidik sehingga ketika ada challenge terhadap produk ini, baik challenge itu dilakukan oleh tersangka atau calon tersangka atau siapapun pihak yang dirugikan dari proses penegakan hukum itu, yang menghadapi dua-duanya, baik itu penyidik maupun penuntut umum. Harusnya seperti itu. Itu kalau kita ngomong soal integrated system. Dan itu sudah kita bikin surat ke pemerintah dan juga ke DPR. Ya, meski tetap institusinya tidak jadi satu ya, institusinya tetap itu adalah berbeda, tapi bukan lagi spirit of power. Dan nanti batasannya ada namanya koordinasi dan komunikasi sampai gelar perkara bersama. Ya. Nah, nanti itu untuk kemudian menjawab problem, kurang 3 menit, menjawab problem bahwa sekarang ini ada penelitiannya dari kawan-kawan UI, ada puluhan ribu kasus karena P19 dari jaksa penuntut umum itu nggak balik lagi ke jaksa. Bahkan kalau saya lihat data, ini data itu sekitar 25-28%, Pak. Nah, kasusnya kemana? Ya, versinya polisi petunjuk penuntut umum nggak jelas, versinya penuntut umum bahwa teman-teman penyidik tidak melaksanakan petunjuk dari penuntut umum. Apapun alasannya, ini harus kemudian dicari solusinya. Solusinya adalah kemudian bertemu bersama-sama. Koordinasi komunikasi itu harus menjadi satu kesatuan. Maka tidak ada namanya kamarisasi lagi. Tidak ada namanya kemudian kompartemenisasi. Dalam proses penyidikan, tanggung jawab tetap di masing-masing institusi. Tapi proses itu bisa kemudian dilakukan, sudah ada keterlibatan. Meskipun sekali lagi penyidikan tidak dilakukan oleh jaksa, jangan, tetap dilakukan oleh penyidik. Jaksa tanggung jawab nanti di proses penuntutan. Tapi sejak penyidikan sudah terlibat. Ya, jadi tahu betul apa problemnya. Oke. Nah, itu untuk menjawab yang 28% kasus, ibaratnya ketika dikirimkan 100 kasus, 28 kasusnya itu tidak jelas. Dan sekarang kemana, apakah sudah di SP3 apa tidak dan segala macam, itu yang kemudian jadi pertanyaan. Ada penelitiannya itu. Nah, baik, ini masih sisa 1 menit, kita lanjutkan dengan diskusi saja. Terima kasih perhatiannya adik-adik semuanya dan bapak-bapak ibu semuanya, semoga bisa memberikan insight bagi kita semuanya. Saya kembalikan pada moderator. Baik.